Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulan bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Mari kita bertafakkur, mengucapkan hamdalah, puja dan puji syukur kepada Allah semata atas nikmat yang Allah berikan sampai hari ini kita masih mampu dapat beraktivitas, melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar seperti hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang konsisten dalam iman dan takwa, menjalankan syariat-syariat apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Anak-anakku, generasi tulab wa thalibah SMA swasta Budi Agung, bersyukur kepada Allah hari ini kita bertemu dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah melalui virtual. Memang inilah keadaannya, memang inilah kondisinya. Tapi bagaimanapun kondisi kita saat ini, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita bersyukur. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Namun, kita tak perlu melupakan satu yang perlu kita ingat, dimanapun, kapanpun, kita tetap belajar. Mengangkat derajat orang yang berilmu itu beberapa derajat. Dan kita tahu bahwasanya menuntut ilmu merupakan proses untuk kita mengarungi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Satu-satunya bekal alam agar kita mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin senang hidupnya di dunia, meski dia berilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa juga yang ingin senang, bahagia nanti di akhirat, harus dia bekali dirinya dengan ilmu. Wa man aradahuma. Siapa yang ingin kedua-duanya, ingin bahagia di dunia dan di akhirat, fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidupnya sejahtera di dunia, bahagia di akhirat, mesti membekali dirinya dengan ilmu. Anak-anakku sekalian, di dalam menuntut ilmu memanglah banyak aral yang melintas, terutama yang datang dari dalam diri kita sendiri. Sebagai tulab wa thalibah, harus bangkitkan motivasi belajar, bangkitkan semangat. Untuk apa? Untuk membekali diri dengan ilmu. Belajar dari seorang Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah, adalah orang yang sangat gigih dalam menuntut ilmu. Dari kecil Ibnu Abbas sudah dibawa oleh ayahnya ketika mendatangi majelis-majelis taklim yang dibawa oleh Rasulullah. 13 tahun usia Ibnu Abbas, Rasulullah pun wafat. Tapi Ibnu Abbas tak putus semangat. Masih ada sahabat-sahabat Rasul, ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin, tempatnya menuntut ilmu, tempatnya belajar ilmu agama. Ibnu Abbas mendatangi orang-orang Ansar, Ibnu Abbas mendatangi orang-orang Muhajirin. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, mempelajari hadis-hadis yang pernah Rasulullah sampaikan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Sehingga suatu ketika Ibnu Abbas mendatangi seorang guru, dan guru tersebut sedang beristirahat. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menunggu sampai tertidur di depan rumah guru. Lalu seorang guru menegur, wahai keponakan Rasulullah, mengapa engkau menyusahkan dirimu? Harusnya engkau cukup memanggilku saja. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas?
Kata Ibnu Abbas, aku adalah orang penuntut ilmu, maka akulah yang mendatangimu. Begitulah etika kerendahan hati seorang penuntut ilmu ketika berhadapan dengan seorang guru. Yang menjadi catatan adalah adab itu di atas daripada ilmu. Al-adabu fawqal. Adab itu di atas dari kita. Sehingga Syekh Burhanuddin mengatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, walim tawqil mu'allim, adab seorang murid kepada guru itu adalah la yamshi amama, jangan berjalan mendahului guru. Ini juga merupakan adab di dalam menuntut ilmu. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ilmu ini adalah investasi kita untuk di masa yang akan datang. Anak-anakku, tolib, waktulab di SMA, Budi Agung, yakinlah kita bahwa dengan ilmu kita pasti hidup berbahagia. Maka pergunakanlah waktu yang luang itu benar-benar untuk belajar. Sudah saya sampaikan di awal tadi, dimanapun kita bisa tetap belajar. Sebab belajar tidak hanya di sekolah. Meskipun hari ini kondisi dan keadaan kita dalam masa pandemi, di rumah juga kita tetap belajar. Melalui virtual ini, guru akan menyampaikan berbagai kajian, berbagai ilmu kepada kalian. Sayyidina Ali mengatakan, tujuan orang berilmu, tujuan orang beramal adalah untuk menjadikan dirinya menjadi manusia yang bertakwa. Kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jannah, takut kepada Allah. Kita akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Maka orang yang bertakwa itu tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya, tidak akan melakukan hal-hal yang berbau maksiat, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengapa demikian? Karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Ada Al-Quran sebagai pedoman, ada hadis sebagai pedoman dari contoh-contoh teladan yang dilahirkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ardo bil qalbi. Orang yang takwa itu akan selalu merasa bahagia, akan selalu merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, orang yang berilmu pasti bertakwa dan pasti mempersiapkan al-istidadu liyaumil wahil. Orang yang bijaksana, orang yang cerdas itu pasti mempersiapkan untuk esoknya. Maka hari ini harus lebih baik dari hari semalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak bapak, siswa dan siswi SMA Budi Agung tetap bersemangat di dalam belajar. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu itu merupakan hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Semoga kita sehat-sehat selalu dan musibah corona ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.